Oke Yoris, kira-kira apa yang akan disampaikan di kesempatan siang hari ini? Ya, saya akan berbagi sebenarnya dari pengalaman pribadi, tapi saya rasa cocok sekali sebenarnya di era yang sekarang ini, di era pandemi untuk kita jalankan. Dan walaupun singkat sesinya, tapi saya ingin mencoba berinteraksi bersama para hadirin sini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang ada. Jadi kita menggunakan handphone, gitu ya. Kita masuk ke www.menti.com dan gunakan Oke. kode 823012. Kita masuk ke slide pertama ya, pertanyaan saya. Selling itu apa sih? Jualan itu apa sih gitu ya? Dan di sini ternyata para peserta menjawab cukup beragam. Ya, jadi itu kira-kira jawaban dari Bapak Ibu sekalian, dari teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat jawaban saya, dan saya pribadi yang pasti memang sangat suka jualan gitu ya. Bayangkan, saya dulu waktu di Hard Rock Cafe, saya bisa mengubah hari Senin, hari yang paling sepi, itu menjadi hari yang paling ramai. Ini kelihatan fotonya, kadangkala nih yang nggak masuk itu lebih banyak daripada yang bisa masuk. Bob Geldof bilang, I don't like Monday, Hard Rock Cafe bilang, I like Monday. Itulah kekuatan atau kreativitas kita dalam menjual. Hari yang sepi bisa kita jual dan malah menghasilkan sales triple ditambah sponsorship miliaran rupiah. Sebelum saya explain gitu ya tentang saya sendiri gitu, apa sales buat Yoris Bastian, apa itu selling buat Yoris Bastian, saya pengen tahu yang waktu kecil itu cita-citanya jadi salesperson. Ya, kita bisa lihat sama-sama fair, mayoritas itu tidak, dan itu sama seperti saya tidak pernah bermimpi waktu kecil akan menjadi salesperson, tapi dalam perjalanan hidup saya ternyata suka sekali dan banyak sekali jualan, dan hampir semua yang saya jual tuh berhasil gitu ya. Intinya ternyata kalau mau dibilang tidak ada, sedikit sekali orang yang waktu kecil itu bermimpi menjadi salesperson. Kalau saya dari dulu, dan sekarang saya rasa sangat penting di era pandemi ini, saya jarang sekali jualan sebenarnya. Yang saya lakukan hanyalah bercerita. Saya penulis buku, so far sudah 9 buku saya terbitkan, harusnya buku ke-10 tahun ini di bulan Maret, tapi karena pandemi harus menunggu untuk toko bukunya ramai lagi. Dan dari buku pertama saya, itu dalam 3 bulan mega bestseller, terjual 10.000 copies. Dalam setahun, 15.000 lebih sudah terjual. Pada saat saya touch di 15.000, saya ditelepon bahwa saya tuh bisa bikin banner yang ada di semua toko buku Gramedia. Tapi tidak seperti kebanyakan penulis, karena saya punya filosofi The Art of Selling Without Selling. Jadi nggak ada tuh banner Yoris 1:1, saya sedang pegang buku, belilah buku saya. Nggak ada. Yang saya lakukan, kalau Bapak Ibu teman-teman sekalian bisa lihat di sini, saya meminta izin kepada para pembaca buku saya. Saya ambil beserta dengan kata-kata yang mereka posting di Twitter. Saya taruh dan saya posting ke sana. Pada saat teman-teman mereka datang ke toko buku, dia foto, dia posting. Tanpa disadari, telah terjadi promosi. Tanpa saya harus istilahnya mengemis-ngemis orang untuk beli buku saya. Dan itu teori saya dari bahkan waktu saya masih di Hard Rock Cafe. The Art of Selling Without Selling. We are in the selling story era. The best department store in Singapore berdasarkan Singapore Tourism Board itu adalah Robinsons. Karena di koran Straits Times itu saya baca bertahun-tahun selalu yang menang Robinson, tapi walaupun tempatnya sederhana seperti ini, kekuatan salesperson-nya menjadi pelajaran buat saya pribadi, dan sekarang saya bagikan. Saya waktu itu sulit sekali mencari bedsheet, spray yang polos, dan sarung bantal yang polos. Di Indonesia, Jakarta, nggak dapat. Sehingga waktu saya ke Singapura, saya nyari, dan saya sudah dapat bedsheet yang polos, tapi sarung bantalnya masih ada ulir-ulirnya lagi. Nah, tiba-tiba ibu-ibu yang jual nanya, kamu punya waktu 3 hari nggak? Karena saya understand your situation bahwa kamu tuh pengen sekali. Kamu kasih saya 3 hari, saya jahitin. Begitu dia ngomong seperti itu, terima kasih karena ide ibu, saya beli 2 spray, 2 bedsheet,
sama satu yang single untuk nanti di Jakarta aja saya gunting-gunting, saya jahit lagi untuk menjadi sarung bantal. Terima kasih atas suggestion Ibu. Sekarang saya malah beli 2. Yang tadi sebenarnya saya cuma rencana beli 1. Saya pikir susah lagi nanti dapat. Tapi itulah selling menurut saya. Sebagai salesperson, saya tuh senengnya kalau jualannya itu ya tadi, ngomong aja. Tanpa kita sadari, terlalu asik kita ngomong, terlalu asik kita dalam tanda petik jualan, itu membuat kita tuli. Kita jadi tidak mendengarkan lagi. Sebenarnya pelanggan-pelanggan kita ini pengennya apa. Jadi buat saya, walaupun sekarang Robinson-nya lebih bagus, kalau sampai salesperson-nya berubah, percuma. Sama seperti Sutra Winona. Kalau yang jualan itu dalam tanda petik tuli, mungkin produk yang sebagus Sutra Winona tidak akan bisa sampai dengan tepat. Jadi kalau kembali ke pertanyaan saya di awal tadi, kalau menurut Yoris Sebastian, selling is helping people to get what they need. Itu yang saya juga lakukan waktu di Hard Rock Cafe. Saya bilang, kalian jangan hanya jual yang termahal, tapi tanya orangnya memang lagi pengen makan berat atau enggak. Karena di GM sebelum saya, mereka bilang, aja, jual yang termahal. Saya bilang, enggak. Kalau dia lagi pengen yang enteng, mungkin dia pesan salad, enggak masalah. Jangan lagi jual hanya apa yang di brief, tapi benar-benar kita mengerti. Apalagi sekarang kita sedang berada di pandemi. Menurut saya, kita harus acknowledge bahwa ini krisis. Kita harus dengerin situasi mereka. Tapi dengan kita mendengar situasi dia, kita jadi ngerti kira-kira narasi apa yang akan kita masukin dengan produk yang ada di tangan kita. Balik lagi ke soal spray tadi. Semakin kita mengerti situasinya, solusi yang kita tawarkan kepada pelanggan tuh bisa beda-beda dan sesuai dengan yang dia mau. Orang sales tuh udah terkenal dengan 10-21. 10 leads, 2 showing, 1 closing. Cari prospek 10, dari 2 yang mau, 1 closing. Betul, itulah the legendary. Tapi menurut saya, kalau kita tadi bisa lebih mendengar, ya, kalau kita bisa lebih memahami gitu ya, sehingga dengan kita belajar situasi dia, kita mencari tahu keadaan dia, itu kita kemungkinan rasio tadi bisa kita perbaiki. Bahkan dulu sebelum pandemi, saya lebih suka rasio yang lebih gede. Kenapa? Karena saya selalu pelajarin kira-kira pelanggannya tuh mau apa. Jadi jangan karena kita tahu nih poin-poin kita apa, ya tadi saya nggak peduli orang ini nggak nyarinya sarung bantal dan spray yang polos, ini bahannya bagus, bahannya smooth banget. Nah, saya juga mau smooth, tapi kalau tidak dapat sesuatu yang sesuai dengan objektif saya akan merasa orang ini lagi nge-push saya. Coba kita fokus sama challenge-nya dia, atau enggak situasinya dia, sehingga narasi yang keluar itu tinggal kita connect. Ini 3 keywords yang memang sudah istilahnya sudah menjadi credibility dari Alam Sutra. Semua project yang dikeluarkan itu memang punya 3 keuntungan ini. Saya baru ikut webinar online dari Richard Quest, itu dari CNN. Dia bilang bahwa salah satu cara kita melewati pandemi ini, work from home ini, itu adalah harus punya space yang berbeda. Ini space kerja, di sini space untuk bersosialisasi sama keluarga. Nah, tadi kan dijelasin sama Mbak Lilia bahwa 3 lantai, walaupun ada tempat untuk berkumpul, tapi ada juga tempat untuk masing-masing anggota keluarga. Bayangkan kalau itu sebagai narasi yang kita keluarkan sesuai dengan yang mereka sebenarnya dalam keadaan aman, uangnya aman, tapi pusing karena kerjanya itu kayak 24 jam. Jadi bagaimana kita connecting the dots, seperti kata Steve Jobs. Kita dengerin dulu situasinya, terus kita lihat dari produk yang kita punya ini akan menjawab hal yang mana. Dan intinya, saya sangat percaya, if you sell something, you make a customer for today. But if you help someone, you make customer for life. Itu yang saya ingin Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman dapatkan. Karena ini adalah sama seperti Alam Sutra, ini adalah sesuatu yang berkelanjutan. Kita bukan hanya jualan sekali ini saja. Dan kalau kita bisa membantu to help people to get what they need, karena menjadi salesperson, itu kita pekerjaan yang noble, pekerjaan yang baik. Kita membantu orang, dan orang itu akan berterima kasih sama kita, karena berkat bantuan kita, dia mendapatkan properti yang tepat. Kurang lebih itu dari saya, dan jangan lupa, this is crisis, jadi work meaningfully for your clients, tapi juga buat diri kita sendiri.
karena kita masih dalam keadaan krisis, sehingga kita tetap harus knowledge itu bukan hanya pada klien, tapi pada diri kita sendiri. Terima kasih.